Ketemu lagi di sekolah minggu pada hari ini. Nah, sekolah minggu hari ini bersama Kak Diva. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sekarang udah pada semangat semua kan? Karena kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Nah, sekarang pasti adik-adik udah tambah semangat kan setelah menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, sekarang kita akan berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu pada hari ini dengan menyanyikan lagu Manajari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu. Karena pada hari ini kami sudah bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah agar kami bisa mendengarkan cerita sekolah minggu yang dibawakan pada hari ini dan bisa mengambil pesan yang baik dari cerita tersebut dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan agar sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini kita mau mendengarkan cerita apa ya? Pada penasaran kan? Yuk kita simak baik-baik. Cerita pada hari ini berjudul Pertobatan Creek.
Pada zaman dahulu kala, di negeri dongeng, hiduplah sekawanan trolls yang tinggal di desa trolls. Ada yang bernama Poppy, ada yang bernama Branch, ada yang bernama Piggy, dan masih banyak lagi. Dan salah satu dari mereka ada yang bernama Crick. Para kawanan trolls ini hidup bahagia. Setiap hari mereka menghabiskan waktunya untuk menari bersama, menyanyi, dan mereka tidak pernah bersedih. Mereka selalu berbahagia. Namun, kebahagiaan itu harus berhenti saat suatu malam datanglah seorang raksasa ke desa trolls. Raksasa ini bernama Chef. Dia menculik sebagian kawanan trolls untuk dibawa ke negerinya di kerajaan Bergen. Mereka dibawa ke kerajaan Bergen karena Chef ingin menjadikan para trolls ini sebagai santapan para raksasa lain di negerinya. Yang tertangkap dari peristiwa ini ada Poppy, Branch, Piggy, Cooper, Guy Diamond, Twins, DJ Suki. Mereka semua tertangkap dan dimasukkan dalam penjara. Sampai Poppy pun terheran-heran, bagaimana bisa si raksasa Chef ini menemukan tempat persembunyian desa trolls yang sudah sangat tersembunyi. Hei raksasa, bagaimana kau bisa tahu tempat persembunyian kami? Bukankah kami sudah lama pergi dan tidak menunjukkan diri? Tentu aku bisa menemukan kalian. Ya, aku mengkhianati kalian. Great, teganya kau melakukan ini pada kami teman-temanmu. Para trolls pun kebingungan. Mereka mencari cara untuk bisa keluar dari penjara itu. Untungnya, mereka bertemu dengan seorang raksasa yang baik hati bernama Bridget. Bridget membantu mereka untuk bisa keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Branch dan Poppy pun berusaha untuk mencari Raja Crystal. Mereka berhasil bertemu dengan Raja Crystal dan menyampaikan kepada Raja Crystal bahwa sebenarnya tindakan para raksasa untuk memakan trolls itu adalah tindakan yang salah dan sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Raja Crystal pun akhirnya menjadi sadar bahwa tindakan para raksasa selama ini yang terus-menerus makan trolls itu adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu, dia pun membuat aturan baru di mana para raksasa tidak boleh lagi memakan trolls. Ia pun akhirnya juga mengetahui niat jahat dari raksasa bernama Chef dan juga Crick. Poppy dan teman-temannya pun akhirnya bisa pulang ke desa trolls dengan selamat. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi dengan raksasa Chef dan Crick? Crick dan Chef pun diusir dari kerajaan Bergen karena mereka ketahuan memiliki niat yang jahat. Mereka pun jatuh ke jurang. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya Crick bisa keluar dari jurang dan lari dari kejaran sang raksasa Chef. Dia sangat kelelahan, pakaiannya lusuh, dan sekarang untuk bertahan hidup, Crick harus bekerja di ladang Pak Tani. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Terkadang ia pun merenung. Aneh saja dulu aku tidak mengkhianati teman-temanku. Pasti aku tidak akan seperti ini. Sekarang aku harus bekerja dari pagi sampai sore untuk bertahan hidup. Coba dulu aku tidak mengkhianati teman-temanku. Pasti aku tetap tinggal di desa trolls yang penuh dengan makanan. Masa selamanya aku akan seperti ini? Hari demi hari pun berlalu.
Krik terus berpikir. Sampai akhirnya suatu hari dia memutuskan untuk mengambil suatu tekad yang bulat. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Mulai sekarang aku bertekad akan pulang kembali ke desa Trolls dan meminta maaf pada teman-temanku. Aku menyesal dulu aku telah mengkhianati mereka. Tapi bagaimana ya jika mereka tidak mau memaafkanku? Sudahlah, tidak apa-apa. Aku coba dulu. Aku akan pulang kembali ke desa Trolls dan meminta maaf pada mereka. Aku sangat menyesal dulu telah mengkhianati teman-temanku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lagi mengulangi kesalahanku di masa lalu. Aku ingin bertobat. Teman-teman, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Kau pikir kami akan memaafkanmu? Apa? Bagaimana kalian bisa memaafkannya? Bukankah dia dulu telah mengkhianati kita? Tidak apa-apa, dia kan masih tetap teman kita. Ya, sekarang kita akan menjadi keluarga seperti dulu lagi. Setelah itu, Krik pun diterima kembali menjadi bagian dari keluarga Trolls. Dan kawanan Trolls pun hidup bahagia selama-lamanya. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Menarik ya? Jadi kira-kira pesan apa nih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nah, Kak Diva jelasin ya. Tadi dari cerita yang udah disampaikan barusan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus berani untuk bertobat dari kesalahan kita yang dulu. Dan sebagai manusia, kita juga harus mau untuk mengampuni sesama. Misalkan kalau ada teman kita yang salah, kita harus mau memaafkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Jadi tidak terbatas pengampunan dari Tuhan Yesus itu. Dan kita sebagai murid-muridnya juga harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus untuk mau mengampuni sesama kita. Dan kita juga harus mempunyai keberanian untuk berani bertobat, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oke? Gitu ya adik-adik? Nah, sekarang kita mau lanjut ke doa penutup. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini di rumah kami masing-masing dan bisa mendengarkan cerita yang telah dibawakan tadi. Berkatilah ya Tuhan agar kami bisa mengambil pesan dari cerita tersebut dan juga bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkatilah Tuhan, kiranya kami dalam menjalankan aktivitas kami di rumah masing-masing. Berkatilah agar kami bisa menjalankan aktivitas dengan baik, sesuai dengan teladan dan pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sudah selesai sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan memberkati.